are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Saya Jeremy Saragi. Nama saya Nagam Ardiansyah. Izin Bu, kami dari kelompok 2 pengantar manajemen Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Akuntansi, ingin mewawancarai Ibu sebentar dalam hal lingkungan dan budaya organisasi pada sekolah. Mengenai lingkungan dan budaya organisasi pada sekolah, oke? Pertama kami mau nanya Bu, bagaimana sih cara Ibu dalam mendukung pengembangan budaya organisasi yang positif yang ada di sekolah ini Bu? Salah satu contohnya dengan menjaga komunikasi yang baik antara siswa dan guru, siswa dan guru dan dengan rekan kerja yang lainnya. Seperti itu contohnya. Untuk cara Ibu dalam mengembangkan budaya organisasi yang positif ya Bu di sekolah. Iya. Oke, yang kedua akan ditanyakan oleh teman saya. Menurut Ibu, bagaimana sekolah SMA 18 ini dalam mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan? Di sekolah kita ini diadakan kadang-kadang ada lomba kebersihan. Jadi kalau nanti ada sampah-sampah yang tercecer di kelasnya, maka kelas tersebut akan dikenakan denda. Yang kedua, lagi ada budaya go green dia, penanaman pohon-pohon. Kalau karena sekolah kita kecil, jadi mereka disuruh pakai pot-pot ditaruh di depan kelas, dan kalau ada tanaman yang bisa di dalam kelas ditaruh di dalam kelas, seperti itu ya. Berarti itu diwajibkan setiap kelas gitu Bu? Kalau untuk penanam pohon itu diwajibkan, dan untuk kebersihan itu mereka karena merasa supaya tidak kena denda, ya mereka menjaga kebersihan, karena dendanya itu bukan per orang, per kelas, walaupun satu orang yang di bawah bangkunya yang denda satu kelas, seperti itu. Dan dendanya tidak sedikit, bukan berarti itu pemungutan uang sembarangan, bisa satu sampah 20.000. Nah, nanti uangnya dialokasikan kembali untuk membeli misalnya tong sampah ataupun membeli tanaman-tanaman yang bisa mengasrikan sekolah ini, seperti itu. Berarti ini kayak istilahnya dari diri sendiri gitu lah ya kan Bu? Iya. Kesadaran diri siswa. Diri dan kelas, karena di antara kawan tersebut saling mengingatkan, karena kalau kawan yang satu ada membuang sampah, kawan lain kan kena denda satu kelas, berarti introspeksi diri sendiri dan kelas pada umumnya, seperti itu. Nah selanjutnya kan pasti ada lah kan Bu, di sekolah itu menghadapi tantangan berbagai secara kayak tadi kan Bu. Bagaimana cara sekolah dalam menghadapi tantangan untuk menciptakan kesadaran lingkungan di kalangan para siswa? Nah, itulah sulitnya mengubah kebiasaan lama. Mereka membuang sampah di laci, kadang di laci kan kurang nampak itu kan sampahnya kan. Jadi itulah tantangannya. Jadi agak dipertingkatlah pengawasannya, khususnya dilibatkanlah pengurus kelas seperti ketua kelas, sekretaris, bendahara untuk membuat piket kelas. Di piket kelas itu dibuat supaya kebersihan kelas itu memang betul-betul dari dalam dan luar. Jadi laci dibersihkan pada setiap piket, dan untuk yang di luar jelas nampak ya. Jadi kendalanya yang tidak nampak sampahnya, itulah yang saya libatkan perangkat kelas untuk memeriksa kebersihan kelas tersebut. Gitu. Fungsi manajemen, manajer. Jadi apa?